Halo sahabat Corong Indonesia, balik lagi sama abang-abangan ini. Saatnya kita beralih ke konten militer or politik lagi. Nah sobat sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Nugini bagian barat atau West New Guinea. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena sebutan inilah yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Saya minta merdeka! Saya minta merdeka! Gerakan ini dinamakan Gerakan Kemerdekaan Papua Barat. Yang lebih parahnya lagi, dalam organisasi ini muncul organisasi brutal yang sering kita sebut kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Bahkan tiap harinya, KKB semakin meresahkan masyarakat dan dinilai semakin memberontak. Kabar terbarunya, dikutip dari Detik News. Anggota kelompok kriminal bersenjata terlibat kontak tembak dengan TNI Polri di area PT Freeport Indonesia, Papua. Polisi menyebut ada 2 anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan. Dari data hasil pencocokan wajah DPO KKB dengan jenazah, dan juga dari hasil pencocokan atribut pelaku dalam foto, polisi sudah memastikan KKB yang berhasil dilumpuhkan bernama Ferry Elas. Dan terkuak bahwa mereka masuk dalam pimpinan Johnny Botak. Lalu bagaimana kronologis dari insiden ini? Awal mulanya, pada Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021. Aparat gabungan TNI Polri sedang melakukan patroli. Di tengah-tengah patroli, aparat melihat ada 6 orang yang diduga KKB berjalan menyeberangi sungai sambil membawa 2 pucuk senjata api. Ketika itu, waktu menunjukkan pukul 10.30 WIT. Dari situlah, kontak tembak antara tim gabungan TNI Polri dengan KKB pun terjadi. Baku hantam berlangsung sekitar 30 menitan, hingga akhirnya terhenti lantaran gerombolan bersenjata itu melarikan diri masuk ke dalam hutan belantara. Dengan medan tempur yang tergolong sulit, TNI Polri tak gentar untuk melakukan perburuan hingga masuk ke dalam hutan untuk mengejar KKB pimpinan Johnny Botak, dan mempersempit ruang gerak KKB dalam mengganggu keamanan baik masyarakat maupun operasional PT Freeport Indonesia. Sobat sekalian, Kapolres Mimika, AKBP IGG Era Adinata, memastikan tak ada korban jiwa dari aparat keamanan akibat insiden baku tembak itu. Dia pun belum bisa memastikan korban yang jatuh dari pihak KKB. Kabar ini pun dibenarkan oleh Komandan Kodim 1710, Mimika, Letnan Kolonel Infantri Yoga Prasetya. Dengan insiden yang sering terjadi ini, ia meminta kepada warga Mimika untuk tak perlu cemas dan khawatir berlebihan, dan tetap berkegiatan sebagaimana biasanya. Karena mereka sudah sepatutnya harus mempercayakan ini pada para aparat. Mengingat kawasan ini sangat rawan terhadap ancaman dari KKB, pasukan TNI Polri akan selalu menggelar patroli rutin untuk menjaga keamanan di area. Karena di wilayah ini juga, masih terdapat satu kelompok KKB yang bercokol di wilayah sekitar Tembagapura, yaitu gerombolan bersenjata pimpinan si Johnny Botak. Lalu apa sih yang membuat Papua Barat menginginkan kemerdekaan dari Indonesia, dan bagaimana upaya ini berkembang? Jadi begini, orang-orang Papua Barat merasa telah dirugikan oleh arus imigran yang rutin dari daerah Indonesia yang terpadat selama 4 dekade terakhir, dan oleh konsesi pertambangan dikeluarkan untuk perusahaan asing oleh pemerintah pusat di Jakarta. Selain itu, orang Papua di Indonesia juga merasa memiliki hubungan budaya yang lebih kuat dengan negara tetangga Papua Nugini, dan negara-negara lain di Timur Pasifik, yang bersama-sama membentuk grup Melanesia Spearhead. Dan salah satu bekal rakyat Papua berani melakukan gerakan kemerdekaan adalah karena wilayah Papua memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Yang memungkinkan Papua Barat juga ingin mengelola sumber daya alamnya sendiri. Lalu dengan melihat ini semua, mengapa Indonesia masih tetap mempertahankannya? Karena ada 2 alasan kuat Papua tidak bisa referendum keluar dari NKRI. Yang pertama, Papua adalah bagian sah dari NKRI dan menurut konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu tidak memperbolehkan adanya referendum. Lalu kedua, konvensi ini mengatakan sebuah negara yang berkuasa secara sah atas wilayahnya, boleh melakukan langkah-langkah apapun, termasuk langkah militer untuk mempertahankan wilayahnya. Maka dari itu, NKRI harus dipertahankan dengan sekuat tenaga dan dengan kekuatan apapun. Untuk TNI Polri sebagai garda paling depan yang sedang berjuang menjaga kedaulatan RI, semoga tetap mendapatkan lindungan dari Yang Maha Kuasa, dan diberikan kesehatan dan perlindungan di setiap melaksanakan tugas. Sekian dari Mimin, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan kawan-kawan. Matur suwun.